Innal lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selalu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih berada di dunia ini adalah tempatnya beramal, tetapi belum ada hisab. Sedangkan nanti di akhirat itu tinggal hisab saja, tidak ada amal. Karena itu mumpung kita masih bisa beramal, maka beramallah, beramal soleh. Iman dan amal soleh itulah yang akan mengantarkan kita semua kepada keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kata Ibnu Qayyim, amal soleh memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu menjaga agar amal soleh itu tidak rusak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang yang beramal di dunia dengan susah payah, tetapi ternyata di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah, itu ayatnya. Jadi zaman dulu Umar bin Khattab pernah memanggil pendeta Nasrani. Kemudian pendeta itu keluar, lalu Umar menangis. Kemudian ditanya oleh temannya, oleh sahabatnya, kenapa menangis ya Umar? Jawabnya, karena saya ingat ayat tasla narun amilatun nasibah tasla narun hamiyah, bersusah payah beramal tetapi ternyata di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Jadi contoh waktu itu adalah orang Nasrani. Orang Nasrani itu beramal dengan susah payah sampai tidak mau beristri, tidak mau punya anak, hanya ingin atau menganggap bahwa amal yang demikian itu adalah amalan yang suci. Amalan yang demikian itu adalah amalan yang tinggi. Tetapi ternyata justru itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada beberapa yang bisa membuat amal kita ini tidak ada nilainya, tetapi tentu saja tidak bisa disebutkan semuanya, hanya sebagian saja, karena khutbah Jumat tidak boleh terlalu lama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan amal kita hilang catatannya, amal kita terhapus pahalanya, adalah karena kekufuran,
Karena itu jangan pernah berbuat kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekufuran itu menurut para ulama, baik itu ulama Syafi'iyah, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya menjelaskan banyak macamnya. Jadi kekufuran itu banyak macamnya. Salah satu macamnya adalah meremehkan syariat Islam, menghina Rasulullah, menghina agama, atau membuat aturan yang menganggap bahwa aturannya itu sama dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita membuat peraturan bahkan mengatakan peraturan saya lebih bagus, lebih mutakhir dibanding peraturan Allah. Peraturan Allah sudah dianggap kedaluarsa. Nah, orang yang menganggap demikian itu dia sebenarnya sudah kufur. Demikian juga orang yang hanya mengambil sebagian ajaran agama dan membuang yang lain. Ayat ini saya setuju, tapi yang ini saya tidak mau. Misalnya begitu. Misalnya demikian, maka sikap itu sebenarnya adalah sikap yang kufur. Dan itulah yang bisa membatalkan catatan amal kita di akhirat nanti. Dan banyak orang yang demikian itu. Dan Allah sendiri sudah mengkritik afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab. Hadirin, jadi apakah kalian mengambil sebagian ayat dan tidak mengambil yang lain? Orang yang demikian itu balasannya adalah kehinaan di dunia dan di akhirat disiksa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu jangan pernah kita melakukan kekufuran-kekufuran. Kadang-kadang kekufuran itu muncul dari ucapan, kadang-kadang juga dari hati kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian amal atau pahala amal kita yang hilang itu, kadang-kadang ketika kita beramal dari awal sudah tidak ada catatannya pahala, tapi ada juga yang awalnya dicatat oleh Allah tapi dibatalkan oleh Allah di kemudian hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang amalnya tidak ada catatan pahalanya adalah yang beramal disertai dengan riya. Dan itu sulit, untuk menghindari riya itu memang sulit, tapi kita latih. Jadi kita beramal karena ingin sanjungan orang, kita beramal ingin dihargai oleh orang. Nah, yang demikian itu maka pahalanya menjadi tidak ada. Dan itu sulit. Sekali lagi, saya pun juga sulit menanggulangi riya ini. Kemudian yang kedua, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ada orang yang berzakat atau bersedekah atau apapun namanya, kemudian kita merasa sudah berjasa. Nah, yang demikian itu namanya al-manna. Wa tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian atau zakat kalian dengan manna wal adha. Manna itu
merasa sudah berjasa, al-adha itu menyakiti. Jadi ketika kita memberi pada seseorang, maka kita undang-undang kalau bahasa Jawanya. Kamu dulu yang menolong saya dan seterusnya, tapi kok sekarang begini dan seterusnya. Yang demikian itu tidak boleh. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi saya memberi kalian itu ajaran Allah kepada kita. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya tidak butuh balasan dari kalian, bahkan tidak butuh terima kasih sekalipun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang membatalkan pahala kita berikutnya adalah kita pamerkan amal kita. Karena itu orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in itu selalu menyembunyikan amal baiknya. Hanya kita dan Allah lah yang harus tahu. Di fa'inna bihi alim, karena sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Jangan kita pamerkan kepada manusia. Jadi ketika kita beramal baik, kemudian sebenarnya sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian kita pamerkan pada orang lain dengan harapan supaya kita lebih dihormati, supaya kita lebih kalau anggota dewan dapat suara dan seterusnya, maka yang demikian itu batal pahalanya. Man hamida nafsahu ala amalin sholihin faqad dhalla syukruhu wa khubita amaluhu. Barang siapa yang memuji-muji atas amal baiknya, maka sesatlah syukurnya, wa khubita amaluhu, dan percuma amalnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikian juga pada zaman Nabi dulu, bahkan para sahabat tidak diperbolehkan oleh Allah meninggikan suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW. Buka saja di para santri itu di surat Al-Hujurat ayat 2. Jadi la tarfa'u ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum fawqa sauti nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi. Kemudian ayat berikutnya, masih ayat ini, arti lanjutannya adalah, dan janganlah kamu keras ketika berbicara dengan Nabi seperti ketika kamu berbicara dengan teman-temanmu. Kalau demikian, bisa jadi amalmu, seluruh amalmu bisa menjadi percuma, bisa menjadi hilang, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasa. Jadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan masih banyak hal-hal yang bisa menghabisi pahala kita di akhirat. Intinya pertama, hindari riya, kemudian jangan pernah pamerkan amal kita terhadap orang lain. Hanya kita dan Allah lah yang seharusnya tahu. Hadirin, dan jangan dengki. Begitu seterusnya, masih banyak hal yang berkaitan dengan yang bisa membatalkan atau menghapus pahala kita di akhirat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Jadi amalnya banyak, berpayah-payah beramal, ternyata setelah di akhirat kosong. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahkan
Yang paling sering terjadi adalah kufur yang pertama tadi. Saya kembali ke depan, itu yang sering terjadi. Kita sering dengar orang yang mengatakan di orang Indonesia ini, Islam Indonesia ini lebih baik daripada Islam Timur Tengah misalnya, mengatakan budaya Jawa itu lebih bagus dibanding budaya Arab. Nah, yang demikian ini sebenarnya adalah termasuk kekufuran. Hadirin, menurut Imam Malik, kalau sudah melakukan itu maka hilanglah pahala amalnya. Dan kalau misalnya dia bertobat, itu kata Imam Malik, ya kembali dari nol lagi. Jadi kalau misalnya awalnya sudah naik haji, begitu melakukan kekufuran, hajinya yang dulu sudah terhapus, harus naik haji lagi. Begitu menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau sudah bertobat, ya tidak jadi dibatalkan, wallahu a'lam. Tetapi yang penting kita berhati-hati, dan masih banyak hal coba dipelajari sendiri apa saja yang bisa membatalkan pahala amal kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.